Tuhan. Dan kami percaya hal-hal yang indah akan terjadi pada hari ini. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Dan Engkau urapi kami semua dengan Roh Kudus. Dan kami percaya nama-Mu sendiri yang dimuliakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami. Amin. Amin. Shalom. Apa kabar? Beritahu sebelahmu, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya ingin sampaikan sebuah khotbah dengan judul tujuan hidup. Mari kita sama-sama buka di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ke 5. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai ke 5, kita sama-sama membaca dan biarlah Anda juga membaca dengan keluarkan suara. 1 Petrus 2 ayat 1 dan 5. Dan maksudnya ayat 1 sampai 5. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Saya belum mendengar suara Anda. Boleh Anda keluarkan suara? Mau? Oke, mari baca sama-sama. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi satu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari 5 ayat ini kita akan belajar 5 hal berkaitan dengan tujuan hidup. Ternyata perjalanan hidup kita itu sama seperti perjalanan kalau Anda dari satu kota menuju kota yang lain. Ketika Anda mempunyai tujuan yang jelas, maka Anda akan melakukannya dengan penuh keseriusan. Dan bahkan Anda akan mencari solusi ketika ada hambatan. Dan Anda akan berusaha untuk terus supaya tetap mencapai tujuan ketika ada tantangan-tantangan. Contoh, ketika Anda mau berangkat dari Surabaya, Anda telah menetapkan tujuan, saya mau ke Jakarta. Itu tujuan yang jelas. Dan ketika Anda menetapkan tujuan yang jelas, lalu Anda berangkat, apapun yang terjadi, Anda akan berusaha meneruskan perjalanan. Ban kempes di tengah jalan, Anda akan perbaiki dan Anda melanjutkan perjalanan. Ketika macet, Anda bertekun. Ketika nanti ada jembatan yang roboh, Anda akan cari jalan lain untuk tetap mencapai Jakarta. Itulah kalau kita punya tujuan. Sebaliknya kalau kita tidak menetapkan tujuan, berangkat dari Surabaya, Mas mau kemana Mas? Waduh, belum tahu. Nanti kalau sambil jalan nanti saya putuskan. Anda sambil jalan, wah capek, berhenti dulu ngopi-ngopi. Habis ngopi-ngopi ditanya, Mas mau kemana? Wah belum tahu, nanti saja. Hidup ini kan mengalir, tenang saja, nanti Tuhan pimpin. Ya, ketika lagi Anda jalan, wah macet nih. Anda bilang, wah macet, mungkin ini Tuhan udah atur nih ya, supaya saya tidak melanjutkan perjalanan. Anda nginep dulu 1 hari. Lalu ketika Anda lagi jalan lagi, wah ada jembatan roboh. Anda bilang, mungkin ini pimpinan Tuhan, kehendak Tuhan. Kenapa? Ya mungkin saya disuruh belok ke arah yang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah gambaran kalau kita tidak menetapkan tujuan. Nah, hidup ini ternyata semua kita, Tuhan telah memberikan tujuan yang jelas.
apapun profesinya, apapun peranan kita, itu Tuhan memberikan tujuan yang jelas dan tujuannya sama. Anda boleh hakim, Anda boleh dokter, saya seorang trainer, saya seorang HRD, direktur, tetapi kita punya tujuan yang sama. Ibu rumah tangga, tukang jahit, polisi, ya, perawat, pramugari, pilot, semua ternyata walaupun beda-beda, kita ini punya tujuan yang sama. Tujuan yang sama itu bukan masuk surga Bapak Ibu. Tujuan yang sama adalah agar kita bertumbuh serupa Kristus. Ya, itulah tujuan kita yang utama. Mari kita lihat slide-nya Bapak Ibu. Bertumbuh ke arah Kristus itulah tujuan utama perjalanan saya. Mari baca sama-sama. Bertumbuh ke arah Kristus adalah tujuan utama perjalanan saya. Di gambar ini ada seorang yang namanya Desi Trisnawati. Dia adalah pemenang dari MasterChef musim yang kedua, season kedua di Indonesia Bapak Ibu. Kenapa saya mau ceritakan Ibu Desi ini? Karena saya berinteraksi langsung lewat prosesnya. Ibu Desi adalah seorang anak dari pengusaha di Pulau Bangka, ya, dan dia kuliah di kota Perth, Australia. Saat dia kuliah, dia ikut sebuah retreat dan camp. Di situ dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya. Dan waktu itu kenal dengan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia lulus, lalu kemudian dia melanjutkan hidupnya sebagai ibu rumah tangga dan juga melakukan bisnis keluarganya. Di tengah perjalanan, sesudah punya anak, dia mulai merasa galau, mulai merasa sepertinya hidup ini perlu lagi dipikirkan ulang. Kenapa? Dia belum tahu tujuan hidup dia sebenarnya apa. Lalu dia diingatkan Tuhan untuk hubungi saya. Lalu akhirnya dia berjumpa dengan saya. Ngomong punya ngomong, kita mengikatkan diri dalam sebuah kontrak. Saya jadi coach personal dia untuk menolong dia menemukan panggilan hidup. Menemukan dia tujuan hidupnya. Nah, setelah beberapa sesi, berapa bulan berlalu, akhirnya dia berhasil saya yakinkan bahwa apapun profesimu, ya, engkau itu hanya punya satu tujuan utama, yaitu bertumbuh ke arah Kristus. Jadi siapapun Anda yang duduk di sini, kalau Anda adalah tebusan Tuhan, Anda dipilih Tuhan jadi anak Tuhan, Anda punya tujuan yang sama dengan saya, yaitu bertumbuh ke arah Kristus. Amin. Beritahu sebelahmu, apa profesimu? Tanya sebelahmu, apa profesimu? Beritahu, tujuan kita sama. Ya, amin Bapak Ibu. Tujuan kita apa? Sama. Bertumbuh ke arah Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi dia bilang, maksudnya apa ya bertumbuh ke arah Kristus? Ya, saya bilang bertumbuh ke arah Kristus adalah supaya kita bertumbuh serupa dengan karakter-karakter Kristus. Lebih sederhananya, kita bertumbuh dalam kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, sampai situ sementara oke, lalu kemudian dia tanya, tapi saya profesi yang saya jalankan apa dong? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau profesi dan kendaraan itu memang setiap orang berbeda. Ya, dan dia punya keunikan di dalam panggilannya. Dia dari SD pulang sekolah sudah langsung memasak satu resep makanan. Sesudah masak, sudah selesai dia foto. Dari kecil, dari SD, setiap hari satu resep masakan. Sampai nanti dia berkeluarga, bayangkan berapa ribu foto dan berapa ribu masakan dia sudah coba. Jadi dia punya passion, dia punya talenta, dia punya ketekunan, dia punya keahlian di bidang kuliner. Wah, itulah kendaraannya. Ya, nah Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa tujuan kita bukan kendaraannya. Tujuan kita, kendaraan itu dipakai untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi kalau Anda punya mobil, mobil itu bukan tujuan. Mobil itu kendaraan untuk mencapai tujuan. Nah Bapak Ibu, lalu dia jadikan kuliner kendaraannya, peranannya. Dan kemudian
dia mau jadi seorang yang ahli di bidang kuliner sambil menjadi motivator dan inspirator buat orang lain. Menguatkan semangat, mencerahkan, membawa orang kepada hal yang lebih baik. Itulah tujuan dan juga menjadi peranan yang dia akhirnya sadari. Singkatnya, dia ngambil keputusan untuk ikut kompetisi MasterChef. Nah, lolos dia masuk dalam karantina, berarti dia sudah menjadi kelompok elit. Masuk karantina, saya nggak dapat kabar beberapa lama. Karena nggak boleh hubungan kalau di dalam karantina itu. Satu kali setelah berapa bulan, ya di tengah-tengah perjalanan udah tinggal berapa belas orang lagi itu sisanya. Lalu kemudian dia BBM saya. Kak Sam katanya, saya mau mengundurkan diri. Loh kenapa Des? Wah curang Kak Sam, ini ternyata udah disetting, udah sandiwara lah semuanya. Ya, mereka curang, jahat mereka. Nggak ada gunanya lagi saya berjuang. Kenapa? Wah ternyata sudah diatur nanti siapa yang menang. Ya, di sini penuh dengan trik-trik intimidasi dan pokoknya nggak enak lah katanya. Nah Bapak Ibu, saya sebagai coach, apa yang saya harus jawab? Oh Bapak Ibu, ternyata mudah untuk menjawab seperti ini. Kebetulan karena sebelumnya saya dan dia udah menetapkan tujuan. Saya tanya, Desi, apa tujuan kamu ikut MasterChef? Dia jawab, dan jawabannya umum Bapak Ibu. Ya jadi juara dong. Ya wajar sih Bapak Ibu. Kalau adik Anda, anak Anda ikut pertandingan, apa tujuannya kamu ikut pertandingan? Ya wajar, pasti pengen jadi juara. Nah saya jawab, Desi itulah salahnya kamu, itulah kesalahan kamu. Kenapa? Kamu yakin Tuhan utus kamu, hadirkan kamu di kompetisi MasterChef tujuannya untuk jadi juara? Ya maksudnya Kak Sam gimana? Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa juara dan berfokus menjadi juara itu beda Bapak Ibu. Ketika kita berfokus mau menjadi juara, ya kita itu kadang-kadang mengabaikan hal-hal yang lain. Bahkan kadang-kadang punya semangat membunuh. Ya contohnya kalau dia memang berfokus jadi juara. Ada kompetitor temennya di satu karantina bangun pagi diare. Pasti di hatinya Desi bilangnya apa? Haleluya. Kenapa? Satu kompetitor gugur. Ada dua kompetitor stres. Ya, kehilangan ide, kehilangan semangat. Oh haleluya, memang kehendak Tuhan luar biasa buat saya, pertolongan Tuhan. Nah itu kalau kita cuma mau jadi juara. Semangatnya apa? Ngelihat orang yang lagi susah, seneng kita. Musuh berkurang. Ya, nah Bapak Ibu, itulah sebabnya kalau kita ikut pertandingan dan yang lain memang kita harus berbuat yang terbaik. Tapi ingat, kita bukan datang berfokus cuma jadi juara. Kita datang ke situ untuk jadi berkat. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bilang sama Desi, Des, ketika kamu diutus Tuhan ke sana bukan untuk jadi juara. Seandainya ya Bapak Ibu, saya dititipin doa. Doain lu, kenapa? Anak gue mau ikut lomba. Apanya yang mesti saya doakan? Ya supaya jadi juara. Wah susah saya bilang. Kalau sebelah sana juga Kristen gimana saya bilang. Dan di situ juga titip sama Tuhan doa. Nah lu, adu kuat-kuatan dong ya. Nah Bapak Ibu, sulit ya. Kalau ada 12 orang ikut pertandingan, 12-12 ya Kristen, 12-12 ya anak Tuhan yang cinta Tuhan, gimana tuh Tuhan ngaturnya? Ya, dan semuanya yakin kehendak Tuhan jadi juara. Padahal yang juara pasti cuma satu. Bapak Ibu, itu sebabnya saya bilang Desi, soal juara nggak juara itu penting, tapi juga bukan paling penting. Yang penting adalah kamu jadi berkat. Kamu sendiri harus bertumbuh, semakin bertumbuh ke arah Kristus selama ada di karantina. Dan yang kedua, orang lain yang ada di situ dapat merasakan kehadiran Kristus lewat kamu. Oh gitu ya Kak Sam? Iya, itu tujuan utama. Nanti soal juara nggak juara itu urusan berikut.
Oh gitu, dia laksanakan loh Bapak Ibu ya. Caranya gimana? Gini, bangun pagi, kamu doakan satu-satu kompetitor kamu dalam doa kamu, berkati. Ketika kompetitor kamu sakit, kamu layani. Ya, kalau perlu kamu masak buat dia. Ketika kompetitor kamu itu stres, kamu hibur. Kan kamu mau jadi inspirator, kamu mau jadi motivator. Mulai dong dari situ. Ya, ketika kompetitor kamu kehabisan ide, kehabisan gagasan, gorengannya jadi gosong, bantu dengan resep-resep yang bagus supaya kompetitor kamu juga boleh menjadi yang lebih baik. Kamu gak akan pernah rugi. Ya, dengan memberi kita lebih diberkati. Ada yang bilang amin Bapak Ibu? Memberi ya. Nah Bapak Ibu, itulah kehadiran kamu Desi. Sehingga setiap orang ketemu kamu senyum, kamu berkati. Lalu dia jalankan loh Bapak Ibu. Ya, dia jalankan. Walaupun masih ada diskusi lain, nanti saya ceritakan di hal yang kedua, dia jalankan. Ternyata dia jadi juara. Saya bilang Desi, juara itu bonus, tetapi kamu telah lebih dari juara. Kamu bertumbuh ke arah Kristus dan kamu telah membuat setiap orang yang ada di situ menyadari kehadiran Kristus di muka bumi ini. Ada yang bilang amin, haleluya, tepuk tangan buat Tuhan. Jadi kalau Anda ada dimanapun, dengar baik-baik. Profesinya apapun, perhatikan Bapak Ibu. Tujuannya bukan sekedar Anda hebat, sukses, bukan. Tujuannya Anda bertumbuh semakin serupa Kristus. Yang kedua, supaya orang lain dapat merasakan kehadiran Kristus lewat kehadiran Anda. Itulah tujuan utama kita. Dan tentunya membuat kita juga berprestasi. Membuat kita melakukan yang terbaik. Dan membuat kita, ya kalau dapat juara itu bonus. Bapak Ibu, itu yang pertama, tujuan utama. Nah, lalu Desi berkata, Kasam, tapi kan kalau dicurangi sakit. Sakitnya di mana Bapak Ibu? Oh, tahu lagu yang terakhir ini ya. Sakitnya di mana? Oh, nunjuknya ke gigi Ibu. Ya, waduh kata Desi, sakitnya di sini Kak, katanya lagi. Itu belum ada lagu ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya bilang Des, benar. Firman Tuhan berkata, kamu dapat membuang segala kejahatan, kedengkian, itu dengan apa? Dengan benar-benar merasakan kebaikan Tuhan. Jadi kalau kamu dicurangi, kamu dijahati, sakit, iya wajar, saya juga. Tapi jangan musuhi orang yang jahati kamu. Jangan kamu benci orang yang mencurangi kamu. Kenapa? Karena bukan dia musuh kita sebenarnya. Lalu kamu juga jangan marah sama diri kamu, ya. Tetapi kamu balik badan. Pandang kepada salib Kristus. Itu sebabnya inilah alasan, dasar yang utama. Silakan slide-nya. Ya, inilah dasar yang utama untuk kita tetap menjaga sukacita kita. Bagaimana caranya supaya kita tetap menjadi berkat? Sederhana Bapak Ibu. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kebal, bukan. Tetapi kadang-kadang ketika ada hinaan, ada kecurangan, itu memberi indikasi bahwa kita ini belum bertumbuh. Ya, ketika kita sudah nyaman, itu artinya sudah bertumbuh. Nah, Bapak Ibu, ketika kita dihina, ada rasa sakit, itu memberi kesadaran ke kita. Wah, belum bertumbuh nih saya. Jangan marah sama dia, jangan marah sama diri Anda, cukup datang kepada Sang Maha Guru, pandangi salib. Dan saat itu Anda menikmati kebaikan Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya begini Bapak Ibu. Desi berkata, Kasam, sungguh ini tidak adil. Tidak adil. Lalu saya jawab dengan kalimat yang kedua. Desi, kamu tahu nggak? Salib itu juga tidak adil. Rupanya kalimat ini dijadikan rema oleh Tuhan buat dia, sehingga dia menjadi kuat. Apa artinya Bapak Ibu salib itu tidak adil?
Artinya, kita seringkali ketika dicurangi, dijahati, kita bilang, gua gak terima. Kenapa? Gua gak terima aja pokoknya. Ini gak adil. Gua diperlakukan tidak adil, gua gak terima. Selama kita masih berpikir begitu, kita ini akan terus terlibat dalam kepahitan. Mari, itu sebabnya kita sedikit ambil waktu nengok ke belakang. Kenapa? Ketika Anda lihat di salib, Anda akan menyadari sesuatu. Tahukah bahwa Kristus juga ketika digantung di situ, dia diperlakukan tidak adil. Oleh siapa? Oleh kita, Bapak Ibu. Dia tidak pernah berdosa, tapi dia harus menanggung semua dosa saya. Dia tidak pernah jahati saya, tapi dia selalu harus menanggung kejahatan saya, bahkan saya menjahati dia. Dia tidak pernah mengganggu saya, tetapi saya yang telah mengganggu nama baiknya. Saya telah mengganggu dia sebagai pencipta saya. Bukankah itu ketidakadilan? Ketika saya menyadari bahwa saya sendiri telah memperlakukan Yesus dengan tidak adil. Lalu ketika saya membandingkan perlakuan orang kepada saya, maka muncullah kesadaran. Apa hak saya untuk menghakimi dia? Sementara saya sendiri telah mencurangi Yesus. Saya sendiri telah menyakiti Yesus. Bapak Ibu, salib memberikan kepada kita kesadaran bahwa dia diperlakukan tidak adil. Di surga nanti, di dalam kekekalan, kita ini semua tubuhnya menjadi tubuh yang baru, ciptaan baru. Tubuh kita yang luka-luka akan diberikan tubuh yang baru. Ya, yang Anda yang codetan, luka-luka, jangan khawatir, nggak usah operasi plastik. Nanti di surga Anda akan dapat wajah yang baru. Beri tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Ibu. Ya, tubuh yang sempurna, amin. Anda yang patah tulang, Anda yang udah habis operasi, tenang. Nanti di surga dapat tubuh on the deal yang baru, Bapak Ibu, ya. Semua kita tanpa cacat. Tapi ada satu pribadi di dalam kekekalan. Namanya Yesus. Dia yang seharusnya sempurna, tetapi dia membawa luka sampai kekal. Luka apa, Bapak Ibu? Paling sedikit Alkitab memperlihatkan kepada saya dan Anda, tangannya berlubang paku dan lambungnya berlubang. Ketika Yesus sudah bangkit dengan tubuh kebangkitan, luka itu ditinggalkan. Lukanya masih ada. Sehingga dia berkata kepada Thomas, ulurkan tanganmu. Lalu Thomas pegang tangan Yesus dan Thomas harus merasakan lubang itu. Dan lalu Yesus berkata, rabalah lambungku. Lalu Thomas meraba lambung Yesus dan Thomas menemukan ada lubang. Apakah itu adil? Kita yang berdosa, kita sempurna. Dia yang tidak berdosa, dia bawa luka. Sampai kapan? Sampai kekal. Kalau Anda pernah kecelakaan, ada luka di wajah, mungkin Anda menyesal. Aduh, muka gue jadi kurang cantik. Aduh, sampai mati nih gue tetap begini. Itu aja Anda udah nyesel. Tapi Yesus luka bukan cuma 10 tahun, bukan 100 tahun. Yesus akan membawa lubang pakunya, lubang di lambung, sampai selama-lamanya. Itu demi Anda dan saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah kebaikan Tuhan. Ketika kita memandang kebaikan Tuhan dan merasakan pengampunannya, maka kita mampu mengampuni. Ketika kita merasakan Dia menerima kita, kita belajar menerima orang. Ketika kita merasakan bahwa Tuhan itu setia, maka kita belajar setia. Ketika Tuhan itu melayani kita dengan kasih tanpa syarat, malu kita juga mulai mengasihi orang tanpa syarat. Itu sebabnya Petrus berkata, engkau akan sanggup sungguh-sungguh membuang semua kelemahan ini kalau benar-benar meresapi kebaikan Tuhan. Nah, banyak orang kenapa tidak tahan dengan berbagai pembentukan sederhana. Anda kurang balik badan untuk bertemu dengan Sang Maha Guru, untuk memandang kepada salib. Itulah dasar utama Anda dan saya. Bapak Ibu, tanpa itu kita tidak punya dasar yang kokoh. Yang ketiga, Bapak Ibu,
Ketika kita sedang mau membuang segala hal agar kita ini menjadi orang yang lebih baik dan bertumbuh dan menjadi orang yang lebih dewasa, kita harus sadar ada prosesnya. Ya, prosesnya apa? Sama seperti kalau Anda mau membuang berbagai kelebihan. Ada orang kalau ditanya, lu ada kelebihan? Ada, lemak katanya gitu Bapak Ibu. Kelebihannya lemak. Bagaimana caranya membuang kelebihan lemak? Ada caranya, gampang. Angkat barbel, olahraga, bakar kalori, ya nanti lemaknya otomatis hilang. Nah itulah prosesnya. Tapi banyak orang yang mau jalan pintas, tidak mau olahraga, mau makan banyak, tapi lemaknya harus dibuang. Caranya gimana? Disedot lemaknya Bapak Ibu, ya. Itu namanya jalan pintas. Sedot. Memang sih dalam sehari 2 hari langsung kurus. Tapi nanti paling-paling sebulan 2 bulan gendut lagi. Kenapa? Karena gaya makan dan kebiasaannya dia tidak miliki. Nah Bapak Ibu, ketika proses yang kita akan alami, kita harus sadar bahwa Tuhan memberikan kepada kita sebuah pola. Bagaimana caranya kita ini bertumbuh di dalam kasih. Bertumbuh serupa Kristus. Ketika kita mau bertumbuh, kita seperti ada di dalam sebuah sekolah. Kalau kita mau belajar matematik, berarti kita mesti ikuti pelajar matematik. Kalau kita mau belajar sejarah, kita harus ikut pelajaran sejarah. Dan ketika Anda sekolah, pasti harus ada ujiannya, harus ada ulangannya, ada tesnya, evaluasi. Anda nggak bakalan sekolahin anak Anda, ya, di tempat sekolah yang tidak ada PR-nya, tidak ada ujiannya. Pak, sekolahnya di sini aja Pak. Sekolah kami enak Pak. Kenapa? Nggak ada PR Pak. Nggak ada ribet-ribetnya, nggak ada ulangan, nggak ada ujian. Anak Bapak happy dah. Kenapa? Di sini main aja Pak tiap hari. Anda pasti nggak bakalan mau anak Anda sekolah di situ. Kenapa? Karena memang yang namanya belajar harus ada challenge, harus ada tantangan. Ya, Bapak Ibu, itu sebabnya kalau setiap kita mau bertumbuh, kita itu seperti sedang masuk sebuah sekolah. Satu hari saya mau belajar sabar. Saya mau bertumbuh dalam kesabaran. Kenapa? Karena saya sadar saya orangnya kurang sabar. Wah, Tuhan langsung terima pendaftaran saya, saudara. Ketika saya mulai belajar sabar, Tuhan besoknya langsung kirim hal-hal yang membuat saya jengkel Bapak Ibu. Kenapa? Ya namanya sekolah kesabaran. Besok langsung datang soalnya Bapak Ibu. Ya saya heran. Mbak yang biasanya baik, mbak yang biasanya nurut, kok tiba-tiba jadi rewel ya? Kok tiba-tiba jadi jengkelin ya? Supir saya kok tiba-tiba jadi jengkelin? Kadang-kadang anjing saya juga tiba-tiba jadi jengkelin Bapak Ibu. Nah kan nggak mungkin karena kita lagi mau sekolah sabar ditulis di depan pintu. Jangan jengkelin. Saya lagi belajar sabar. Bapak Ibu, siapa yang di sini mau belajar sabar sama kayak saya? Coba angkat tangan. Nah, besok mulai datang orang yang menjengkelkan Anda. Siapa yang mau belajar rendah hati? Coba lambaikan tangan. Siapa yang mau rendah hati? Besok ada yang menghina Anda. Dari mana kita tahu kita sudah rendah hati atau belum? Mesti ada yang menghina. Mesti ada yang merendahkan kita. Di situ kita baru tahu. Gue belum rendah hati ternyata. Kenapa? Dihina dikit aja gue masih emosi. Berarti kita belum. Gak apa-apa, jangan marah sama diri kita. Kan kita baru masuk sekolah. Jadi jangan marah juga sama yang menguji. Kenapa? Dia kan cuma alat untuk menguji. Jadi kalau ada orang yang menghina, terus kita dihina, aduh sakit belum nyaman. Tenang Bapak Ibu, jangan marah sama dia, jangan marah sama diri Anda, datang balik badan. Masih ingat tadi jurusnya gampang, datang balik badan, pandang kepada Yesus. Aduh, Tuhan Yesus aja dihina, bersedia diam dan mengasihi. Waduh, saya juga saya bahkan yang pernah hina Yesus juga, Tuhan masih sayang sama saya. Anda menikmati kebaikan itu. Lalu Anda mulai datang lagi sama yang menguji. Hina gua lagi dong, hina gua lagi dong. Ya, ketika dia hina, Anda bilang, masih berasa dikit, tapi lumayan, lebih kuat sekarang. Anda bilang, belum cukup, tenang, balik badan lagi, datang lagi sama
sama Sang Maha Guru, ya, Anda recharge, ya, jangan sampai baterainya habis, recharge lagi, biarkan kebaikan Tuhan mengisi Anda. Dan kemudian Anda datang lagi, uji lagi dong. Nah sampai Anda ketika dihina, Anda bilang nggak berasa, lagi dong, dihina lagi. Beneran lo nggak berasa? Itu artinya sudah lulus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu. Ya, sudah lulus. Kenapa? Anda mulai serupa kayak Kristus. Kristus dihina, dia dapat senyum dan dia dapat mengasihi. Kenapa? Nggak berasa. Karena dia sudah mencapai titik di mana dia kasihnya sempurna. Nah, itulah prosesnya Bapak Ibu. Tapi cara prosesnya Anda mesti hati-hati. Seringkali kita berfokus kepada kelemahan kita, bukan berfokus kepada apa yang kita mau capai. Kasih lihat sebuah slide. Bapak Ibu, yang sebelah kanan itu ada patung namanya patung David. Dibuat oleh Michelangelo. Michelangelo satu hari dapat order, ya, dari seorang bangsawan, buatlah patung, ditaruh di tengah alun-alun kota namanya Florence, kota Florence, ya. Dia mau punya satu patung monumental. Michelangelo kemudian menerima tugas ini, dia cari ide dan dia butuh batu marmer, batu pualam yang besar. Dia cari di seluruh Italia. Ya, 2 tahun dia pakai waktu untuk cari. Akhirnya ketemu. Ada sebongkah batu marmer besar, ya, tertumpuk dengan lumpur, semak-semak, ya, di bawah sebuah semacam jembatan kecil. Lalu diambillah batu ini, ditaruh di studio. Dia butuh 2 tahun untuk mulai mikir, merancang apa yang mau diciptakan. Lalu kemudian dia kerjakan lagi 2 tahun, jadi total 6 tahun. Nah, ketika patung ini jadi, dibungkus dengan kain, ditaruh di tengah-tengah alun-alun. Ribuan orang datang, pengen lihat patung ini indahnya kayak apa. Mereka udah dengar gosip-gosipnya, ini hebat katanya. Lalu ketika benar kain dibuka, kain selubungnya dibuka, semua orang terpesona dengan patung Daud, patung David. Ya, saya sendiri sampai sekarang masih bingung, apanya yang indah ya? Kenapa? Karena saya bukan seniman yang hebat, jadi nggak ngerti. Ya, nah Bapak Ibu, tapi ceritanya ini benar-benar patung yang hebat ini. Dan sekarang diakui salah satu patung terindah di seluruh dunia. Nah, lalu ada orang nanya ke Michelangelo, Pak Michael, tolong beritahu kami, ceritakan apa yang membuat Anda dapat menciptakan patung semacam indah ini, seindah ini. Lalu Michelangelo menjawab dengan enteng, Anda salah. Patung itu sudah ada di dalam batu itu berabad-abad. Saya tidak menciptakan patung itu. Patung itu sudah ada di dalam batu itu. Sama tuanya dengan batu itu. Saya hanya membuang yang tidak perlu. Saya hanya membuang yang bukan dari patung itu. Jadi bukan saya yang hebat. Anda ngerti gak? Bahwa ketika Michelangelo lagi membuat patung itu, dia sudah ada di gagasannya, dalam bayangan mentalnya, visinya tentang bentuk patungnya. Dia buang yang tidak perlu. Ketika kita membentuk kue, membuat sebuah kue, Anda bilang saya mau kue yang segi 5. Lalu Anda mesti memotong yang bukan segi 5. Tapi sebelum memotong Anda fokus punya gambaran tentang bentuk segi 5. Ya, jangan berfokus kepada pinggirnya, tapi fokus kepada yang Anda inginkan. Bapak Ibu, ketika saya ada konflik dengan istri saya, konselor saya berkata gini, Pak Samiton coba tolong sebutkan 5 hal yang baik dari istri Anda. Saya perlu 2 minggu loh Bapak Ibu. Apa ya yang baik? Kayaknya kagak ada deh. Akhirnya saya nulis juga, walaupun ini sih cuma memenuhi syarat aja, habis diminta dipaksa, nggak enak. Tapi seandainya saya diminta, Pak Samiton, tolong tuliskan 20 kejelekan istrimu. Nggak perlu 5 menit Bapak Ibu. Saya dapat tulis sampai 30 malah iya. Ya, kenapa manusia memang cenderungnya sama yang jeleknya. Anda tahu nggak, ketika Tuhan ngelihat kita, itu seperti Michelangelo ngelihat batu
yang dalam tumpukan lumpur itu. Walaupun batu itu udah berabad-abad di situ, nggak ada yang lihat potensinya. Tapi Michelangelo dapat melihat potensinya. Bahwa di dalamnya ada keindahan. Tahukah Anda, ketika Yesus melihat kita hari ini, melihat Anda, menatap Anda, bertemu dengan Anda, Yesus telah melihat potensi. Kenapa? Karena Dia sendiri yang telah menanam benihnya di dalam diri kita. Alkitab berkata, di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Dan kita punya potensi benih untuk mencapai keserupaan dengan Kristus. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Beritahu sebelahmu, selamat bahwa engkau juga punya potensi untuk bertumbuh ke arah Kristus. Bapak Ibu, ketika tiap hari engkau bercermin, katakanlah kepada pribadi yang di depan Anda, hei, kamu hari ini memang belum sempurna. Hei, kamu hari ini memang masih banyak masalah dan kekurangan. Tapi dengar baik-baik, kamu di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Kamu ada benih, dan benih itu benih Kristus. Kamu punya potensi untuk bertumbuh serupa Kristus. Telur Raja Wali, pasti anaknya mempunyai potensi jadi Raja Wali. Anak kucing pasti jadi kucing. Benih mangga pasti jadi pohon mangga. Benih Kristus pasti kita akan bertumbuh ke arah keserupaan Kristus. Tanganmu taruh di sini Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Saya mempunyai benih Kristus. Amin. Saya akan bertumbuh serupa Kristus. Hanya mau apa tidak lewat prosesnya. Nah seringkali kita nih nggak mau. Ketemu kesulitan dikit mundur. Ketemu halangan dikit kita macet. Ketemu sedikit kita mutung. Kenapa? Nggak mau kita. Kita maunya yang gampang. Jangan lupa, proses itu memang kerasa berat. Tapi proses itu membuang hal-hal yang tidak perlu. Fokus kepada tujuan. Ketika kita bersedia di proses, Tuhan sedang membuang yang tidak perlu. Emas diuji, dibakar. Dibakar, yang bukan emas akan hilang. Ketika kita diproses, nanti akan muncul keserupaan Kristus dalam diri kita. Siapa yang mau bertumbuh keserupaan Kristus? Beritahu sebelahnya, saya mau bertumbuh keserupaan Kristus. Bapak Ibu, proses itu memang berat. Tapi ingat baik-baik, cuma satu-satunya cara untuk kita bertumbuh keserupaan Kristus. Yang keempat, di dalam kita berproses, kita perlu selalu membaca Alkitab Bapak Ibu. Firman Tuhan inilah kekuatan kita. Tanpa firman Tuhan, kita tidak akan menjadi kuat. Tanpa firman Tuhan, kita tidak punya energi. Setiap kita perlu mendapatkan sumber energi ketika kita membaca Alkitab. Saya sekarang menemukan orang Kristen agak jarang ya baca Alkitab. Nah Bapak Ibu, saya dorong Anda mulai hari ini, baca dari sumbernya. Ya, memang kita mendengarkan khotbah orang lain, itu memang kita dapat berkat Bapak Ibu. Tapi ingat baik-baik, ada masanya nanti. Belum tentu kita dapat mendengarkan, mengadakan kebaktian dan khotbah-khotbah seperti ini. Ada kemungkinan. Kalau Tuhan izinkan ada aniaya buat orang Kristen, Alkitab menjanjikan semakin ke akhir zaman, aniaya akan semakin besar. Hari ini kita bersyukur, kita punya gedung seperti ini, kita ada acara kebaktian, kita bersyukur. Amin Bapak Ibu, tapi setiap kita mesti melatih diri untuk membiasakan diri makan sendiri dari Alkitab. Baca dan biarkan Tuhan bicara lewat Alkitab buat Anda. Dan di situ Anda semakin bertemu dengan Kristus. Setiap proses yang kita sedang hadapi sebenarnya membuat kita semakin dekat, semakin mengenal dengan Kristus. Semakin Anda bertumbuh dalam kasih. Yang kelima Bapak Ibu, Tuhan mengutus kita dengan peranan utama kita. Itu supaya apa? Supaya kita jadi saksinya. Coba lihat gambar itu. Itu lampu yang indah. Dijual harganya lumayan mahal. Tapi kita mau tahu nggak lampu yang indah ini dibuat dari apa? Ya coba slide berikut Bapak Ibu. Ternyata dari sendok bekas Bapak Ibu. Sendok bekas dipotong-potong, disusun, dilem. Jadi lampu Bapak Ibu. Nah inilah prosesnya. Hidup kita ini, kita ketika udah ngalami proses, kita kadang-kadang berpikir, hancur banget ya hidup gua ya.
sebenarnya justru lewat prosesnya yang kesannya hancur, itu justru untuk dijadikan alat Tuhan untuk memberkati orang-orang di sekitar kita. Ketika Anda dihina, Anda dapat memaafkan, Anda dapat mengasihi orang itu akan merasa bertemu seolah dengan Tuhan. Orang itu diperlihatkan sifat Kristus. Bapak Ibu, ibu saya baru saja meninggal tanggal 19 November. Selama 3 minggu saya nungguin di rumah sakit, saya jadi sadar, hidup ini memang sangat singkat. Kapan saja kalau Tuhan bilang pulang, tidak ada yang dapat menahannya. Bapak Ibu, duit tidak dapat membeli kehidupan. Nah, ketika ibu saya meninggal, saya pikir ibu saya ini orang sederhana, ibu sederhana, wanita sederhana. Dia tidak punya prestasi apa-apa, nggak pernah masuk koran, kecuali hari terakhir dia meninggal masuk koran juga Bapak Ibu. Pengumuman bahwa telah meninggal dunia. Jadi masuk koran juga ternyata. Ya, tapi saya sangat bersyukur punya seorang ibu seperti dia. Kenapa? Karena di dalam kelemahannya, kekurangannya, ternyata dia menyelesaikan satu peranan, yaitu keserupaan dalam Kristus. Dia itu seorang wanita dan ibu yang penuh dengan kasih tanpa syarat. Kalau saya lagi masih anak-anak dan remaja, saya kata-kata kasar, saya lihat dia air mata menangis. Rupanya kata-kata saya melukai. Tapi nggak lama 1-2 jam dia udah masak lagi buat saya. Lalu dia layani, diajak ngobrol, dia tetap berbicara dengan saya seperti tanpa bekas. Nggak ada kebencian, nggak ada kemarahan. Saya heran. Saya tidak langsung bertobat, tidak langsung berubah. Tapi setelah bertahun-tahun saya diberkati dengan kasih semacam itu. Makanya anak saya atau cucu dari ibu saya, dia berkata, aduh si Popo ini rasanya nggak ada orang yang menunjukkan kasih tanpa syarat lebih baik dari Popo. Popo ini orangnya luar biasa. Kenapa? Dia nggak pernah menuntut, nggak pernah komplain, nggak pernah dia melakukannya dengan pamrih. Selalu dia berfokus bukan kepada dirinya, tapi dia selalu memberi. Nah, ibu saya meninggalkan mungkin harta nggak banyak, tapi dia meninggalkan satu hal, yaitu apa? Saya dibuat harus percaya bahwa di sorga sana ada Tuhan yang mempunyai kasih yang tanpa syarat. Kenapa? Di dunia aja ada, apalagi di sorga. Bapak Ibu, ketika Anda memperlihatkan kepada orang lain, Anda dikerjain, Anda tetap mengasihi. Anda dicurangin, Anda tetap mengasihi. Anda dihina, Anda tetap rendah hati, mengasihi. Anda sedang membuat orang lain melihat Kristus. Orang itu dipaksa untuk harus mengaku bahwa di sorga sana ada Tuhan yang sangat mengasihi dia. Sebab di bumi aja dia ketemu dan lewat Anda kehadiran Kristus itu dinyatakan. Siapa yang mau dipakai Tuhan untuk menghadirkan Kristus di tengah-tengah kehidupan Anda sehari-hari? Itulah tujuan hidup Anda. Bapak Ibu, jangan karena persoalan kita sibuk ngurusin persoalannya. Bertanyalah pada diri kita, di dalam persoalan ini karakter apa yang Tuhan sedang tumbuhkan? Ingat baik-baik, ketika karakter Anda bertumbuh, kadang-kadang persoalan itu malah selesai sendiri. Kenapa? Karena memang Tuhan punya tujuan satu, agar Anda dan saya bertumbuh ke arah Kristus. Mari kita lihat video yang satu ini. Anda akan lihat bagaimana bahwa tujuan hidup kita itu adalah bertumbuh di dalam sebuah karakter. Silakan. Hidup ini tidak selalu seperti yang kita harapkan. Video ini saya pikir sebagian besar Anda pernah lihat. Derek, seorang anak muda yang sudah berlatih bertahun-tahun. Di negaranya dia kerja keras. Dia sudah berusaha untuk mencapai medali emasnya di Olimpiade Barcelona.
dalam lari 400 meter. Orang lain semua sudah meyakini dia favorit bakalan juara. Juara nomor 1. Tapi apa yang terjadi? Baru 150 meter dia berlari. Tiba-tiba kakinya mengalami cedera. Otot di pahanya terputus. Rasa sakit menyengat. Dan dia tidak mungkin melanjutkan lomba larinya. Apakah dia pernah membayangkan peristiwa ini sebelumnya? Tidak. Apakah dia sudah siap menghadapi risiko ini? Tidak. Tapi dia harus menghadapinya seperti dia terbentur dengan tembok. Dia bisa saja tetap duduk di situ dan menunggu orang membopongnya. Tapi dia mengambil keputusan yang beda. Dia melanjutkan. Walaupun dia tahu dia tidak mungkin menang. Tapi dia jalan dengan satu kaki. Dia berusaha terus menyelesaikan lombanya. Lalu datanglah seorang yang lebih tua lanjut keluar dari kerumunan penonton. Coba merangkul dan menggendong dia, membopong dia. Ternyata pria itu adalah ayahnya. Ayahnya berkata, "Nak, engkau tidak harus melakukan ini, engkau tidak harus selesaikan balapan ini." Tapi anaknya berkata, "Tidak, aku harus selesaikan lomba ini sampai ke garis finish." Lalu ayahnya berkata, "Kalau begitu mari kita lakukan bersama." Mereka berjalan berdua. Rasa sakit di kaki memang masih, tapi kekuatan telah datang. Mereka berdua berjalan sampai ke garis finish. Sebelum mereka mencapai garis finish, ada 65.000 penonton berdiri memberi tepuk tangan. Bukan kepada juara dan pemenang medali emas, tapi mereka bertepuk tangan kepada Derek. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika kita sedang ada di dalam kesulitan, dengar baik-baik. Jangan pernah kita mengeluh. Jangan kita berdoa meminta beban yang lebih ringan, tapi mintalah bahu yang lebih kuat. Ucapkan sama-sama saya, mintalah bahu yang lebih kuat, bukan beban yang lebih ringan. Mintalah, karena Tuhan akan mengaruniakannya. Kenapa? Karena yang Tuhan ingin tumbuhkan dalam diri kita bukan cuma prestasi, tapi karakter, keserupaan dengan Kristus. Berapa banyak Anda yang mau bertumbuh keserupa Kristus? Angkat tangan kananmu, taruh tanganmu di atas dada, ikuti saya berdoa secara singkat. Ucapkan doa ini dengan suara keras. Tuhan Yesus, terima kasih. Saya diberi kesempatan untuk bertumbuh keserupa Kristus. Saya punya alasan, karena Kristus mati di kayu salib. Kebaikan Tuhan buat saya. Terima kasih Tuhan. Saya boleh menikmati firman-Mu sebagai kekuatan saya. Dan saya mau diproses membuang yang bukan serupa Kristus. Dan saya percaya saya akan dipergunakan oleh Tuhan menjadi saksi, inspirasi, dan berkat bagi orang lain. Sehingga kehadiran saya dirasakan seperti kehadiran Kristus dimanapun saya berada. Tuhan, berilah bahu yang lebih kuat, bukan beban yang lebih ringan. Karena saya mau bertumbuh di dalam kasih dan semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudaraku, waktunya bagi kita untuk mempersembahkan korban persembahan kita untuk Tuhan. Dan sebelum kita memberi, kembali saya ajak kita tundukkan kepala terlebih dahulu.